Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Arini Julia Pratiwi, Nabila Dinda Oktaviani, dan Reidina ingin membahas materi pengantar akuntansi keuangan lanjutan pada buku 1 bab 1 untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2 dengan dosen pengampu Bapak Abdullah Mubarok SE MSI. Pada poin A tentang topik akuntansi keuangan lanjutan. Topik yang dijelaskan pada akuntansi keuangan lanjutan adalah isu-isu yang kompleks dan rumit yang sudah pernah dipelajari pada akuntansi menengah sebelumnya, di mana standar akuntansi keuangan pada dasarnya adalah berorientasi pada laba, sehingga pendalaman topik akuntansi keuangan lanjutan ini adalah lebih bersifat mengisi kesenjangan pengetahuan yang sudah ada dengan perkembangan terkini, mengikuti dinamika bisnis dan perkembangan dunia usaha. Kasus yang akan banyak ditemukan dalam materi ini adalah seperti investasi antar perusahaan, merger, akuisisi, dan kompleksitas bisnis modern saat ini, termasuk skandal yang terjadi di entitas bisnis dengan skala yang lebih luas, di mana melibatkan transaksi luar negeri pada perusahaan multinasional. Poin B, standar pelaporan keuangan internasional. Dunia saat ini telah merujuk pada satu standar pelaporan keuangan internasional yang dimana sebagian besar industri di negara maju, kebanyakan Eropa dan negara berkembang, telah menggunakannya termasuk Indonesia, yang telah melakukan konvergensi pertamanya pada tahun 2012 yang mengacu pada IFRS, atau International Financial Reporting Standard. Rujukan utamanya adalah mengadopsi IFRS, namun hingga konvergensi kedua, ternyata Indonesia masih harus tertinggal 1 tahun penerapan antara SAK atau Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dengan IFRS standar. Sebenarnya, SAK ini juga berbasis IFRS, yang merupakan bagian dari responden adaptasi dari perkembangan internasional disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia. Sehingga ada beberapa SAK di Indonesia, misalnya SAK EMKM yang ditujukan pada usaha mikro, kecil, dan menengah, hingga yang terbaru disebut SAK Entitas Private atau SAK EP, yang akan menggantikan SAK Etap. Tentu semuanya mengacu pada IFRS for SMES. Selanjutnya masih poin B tentang standar pelaporan keuangan internasional. Ada 3 hal yang menyebabkan IFRS akan sangat terbatas penerapannya. Disebabkan oleh kondisi yang pertama, bahwa IFRS meliputi pelaporan keuangan entitas yang sangat besar, biasanya mengatur peristiwa konsolidasi antara entitas anak dan entitas induk. Adalah kondisi yang harus dipenuhi dalam menyiapkan laporan keuangan konsolidasian. Yang kedua, perusahaan yang menggunakan IFRS adalah perusahaan publik yang diperdagangkan di pasar saham. Sedangkan untuk skala perusahaan kecil ke bawah, standar IFRS terlalu tinggi untuk dipenuhi apabila digunakan. Sehingga diperlukan suatu standar akuntansi yang tidak terlalu rumit untuk jenis perusahaan kecil ini. Yang ketiga, biasanya IFRS juga jarang diterapkan pada entitas organisasi nirlaba, meskipun organisasi nirlaba itu berskala besar. Selanjutnya poin C tentang investasi antar perusahaan. Isu lanjutan dari akuntansi keuangan saat ini tentang masalah pelaporan keuangan yang muncul saat 2 atau lebih perusahaan saling bergabung kepemilikan dan menciptakan suatu struktur baru. Sehingga kita mengenal ada sebutan laporan konsolidasi. Contohnya laporan penghasilan konferensif konsolidasi. Pada dasarnya, masing-masing entitas induk maupun anak juga memiliki catatan akuntansi sendiri, yang berhubungan dengan eliminasi tidak dibuat dalam pembukuan perusahaan manapun, semata-mata untuk kepentingan laporan konsolidasian sebagai entitas baru. Maka, ayat jurnalnya tidak terbawa dari satu periode ke periode berikutnya. Yang pertama, ada klasifikasi investasi antar perusahaan, yaitu merupakan aktivitas pembelian sekuritas pada salah satu perusahaan lain yang secara sederhana hal ini dapat diartikan sebagai surat utang. Yang kedua, entitas yang dikendalikan. Menurut IFRS 10, laporan keuangan konsolidasi, bahwa pengendalian terjadi ketika
atau satu perusahaan terkena atau memiliki hak atas menguasai entitas lain yang mempengaruhi pengambilan keputusan bagi perusahaan. Yang ketiga, alasan dibentuknya entitas multikorporat. Multikorporat yang dimaksud dalam akuntansi keuangan lanjutan ini adalah investasi kepemilikan di perusahaan lain yang alasan utamanya adalah mendapatkan laba atau keuntungan. Akan tetapi lebih jauh dari itu, terdapat lebih banyak lagi alasan dibentuknya entitas multikorporat. Poin D, tentang perluasan usaha dan bentuk struktur organisasi. Perkembangan struktur organisasi tidak hanya dikenal struktur induk dan anak, namun lebih kompleks lagi ketika ada beberapa perusahaan hanya melakukan operasionalnya melalui entitas anak. Struktur baru tersebut dapat dibagi menjadi 4 pendekatan. Yang pertama, merger, yaitu penggabungan usaha di mana dua perusahaan bergabung menjadi satu kesatuan, sedangkan aset dan kewajiban perusahaan yang diakuisisi diambil alih oleh perusahaan yang mengambil alih. Jadi, laporan keuangan dibuat berdasarkan struktur yang lama, yaitu perusahaan yang mengambil alih. Yang kedua, kepemilikan kendali. Maksudnya adalah penggabungan usaha di mana sebagian besar sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang mengambil alih. Bentuk ini mengharuskan masing-masing perusahaan tetap eksis dengan menciptakan hubungan induk dan anak. Sedangkan laporan keuangan disajikan dalam bentuk laporan konsolidasian. Yang ketiga, kepemilikan minoritas. Maksudnya memiliki saham kurang dari mayoritas atau di bawah 50% dan tidak menciptakan penggabungan usaha dalam penyajian laporan keuangan seperti hal investasi, maka investor hanya akan mendapatkan laporan dari investi dengan metode akuntansi sesuai kepemilikannya. Dan yang terakhir, kepemilikan menguntungkan lainnya adalah kita bisa memiliki satu perusahaan tanpa kepemilikan langsung pada entitas tersebut. Hal ini bisa dilakukan apabila ada satu atau suatu perjanjian, namun dalam prakteknya, penyusunan laporan keuangan akan menjadi semakin rumit. Sebab model laporan keuangan tetap adalah konsolidasian, namun keuntungan atau kerugian tetap akan dikonsolidasikan pada siapa penerima manfaat. Kesimpulan pada materi ini adalah akuntansi keuangan lanjutan yang mengangkat isu-isu kompleks yang telah dipelajari sebelumnya dalam akuntansi menengah. Standar akuntansi keuangan yang berfokus pada laba menjadi landasan dalam mendalami topik ini untuk mengisi kesenjangan pengetahuan dan perkembangan terkini dalam dunia bisnis. Beberapa kasus yang umum dalam pembahasan ini meliputi investasi antar perusahaan, merger, akuisisi, serta kompleksitas bisnis modern termasuk skandal yang melibatkan perusahaan multinasional dengan transaksi lintas negara. Selain itu, standar internasional dalam pelaporan keuangan, terutama IFRS. Meskipun Indonesia telah melakukan konvergensi pertamanya pada tahun 2012, ada keterlambatan dalam konvergensi kedua antara standar akuntansi keuangan dengan IFRS. Dalam konteks SAK, terdapat variasi seperti SAK UMKM untuk usaha mikro, kecil, dan menengah, serta SAK entitas private yang menggantikan SAK etap. Semuanya mengacu pada IFRS for SMEs, dan penerapan IFRS terbatas pada perusahaan besar yang terdaftar di pasar saham. Sedangkan untuk perusahaan kecil dan organisasi nirlaba, standar ini mungkin terlalu kompleks. Isu lanjutan yang dibahas adalah tentang pelaporan keuangan dalam konteks merger dan akuisisi yang melibatkan pembentukan struktur baru, seperti laporan konsolidasi. Struktur ini dapat beragam, termasuk merger, kepemilikan kendali, kepemilikan minoritas, dan kepemilikan menguntungkan lainnya, yang semuanya memerlukan pendekatan akuntansi yang tepat untuk mencatat operasi dan transaksi antar entitas yang terlibat.